Go left. Film dimulai dengan seorang pria berkulit hitam mantan marinir AS bernama Will sedang menelpon pihak asuransi perihal istrinya Will yang perlu dioperasi. Tetapi pihak asuransi tidak menanggapi Will dikarenakan bedah eksperimental istrinya tidak ditanggung oleh pihak asuransi. Di tengah kegalauannya, Will pergi dari rumah untuk mendatangi saudaranya yang bernama Danny. Tetapi Danny berbeda dengan Will. Danny berkulit putih. Mereka yang sudah lama tidak berjumpa pun berpelukan. Danny lalu menunjukkan foto-foto lama mereka sambil mengenang masa-masa itu. You and me. Will lalu bilang berterima kasih kalau keluarga Danny menerimanya. Ya, Will ternyata diangkat anak oleh ayahnya Danny sedari kecil. Will lalu bilang ke Danny kalau dia saat ini sedang memerlukan bantuan uang sebesar $231.000 untuk biaya operasi istrinya. Di saat bersamaan, Danny didatangi oleh teman-teman komplotannya. Di hari itu ternyata Danny dan komplotannya akan merampok sebuah bank di pusat kota. Danny pun mengajak Will untuk ikut dalam perampokan tersebut. Will marah karena dia pikir Danny sudah tidak merampok bank lagi. Will pergi, tapi Danny mengejarnya dan merayu Will. Will yang memang sedang butuh duit pun akhirnya mau ikut dalam tim komplotan perampok saudaranya itu. I like the shit you give me. I like this shit. You to do something for yourself, for your family. Teman-teman Danny meragukan fungsi kehadiran Will di timnya. Tapi Danny bilang bahwa Will adalah mantan marinir yang lebih banyak pengalaman dibandingkan kalian semua. Sampailah mereka di LA Federal Bank. Semua karyawan dan nasabah disandera dan pintu utama pun dikunci. Polisi yang sudah mencium akan adanya perampokan hari itu mengecek lokasi. Danny yang berperan sebagai manajer bank itu mencoba menahan polisi yang masuk. Tetapi polisi itu tetap masuk untuk memastikan bahwa bank dalam keadaan aman. Si polisi menemukan kejanggalan saat dia berbicara dengan kasir. Belum lagi polisi itu bertindak, Danny dan temannya sudah menodong si polisi. Uang sebesar $32 juta dipindahkan ke dalam tas dan mereka bersiap meninggalkan bank. Tetapi apes, rekan si polisi dari luar melihat rekannya disandera. Terjadilah adu tembak. Ternyata di daerah tersebut sudah dipenuhi oleh para intel polisi. Danny dan timnya tidak bisa keluar dari gedung. Mereka tidak terkontrol lagi sehingga berpencar mencari jalan masing-masing. Perampok berjatuhan satu demi satu. Hanya menyisakan Danny, Will, dan si polisi yang disandera yang bernama Zack. Mereka terjebak di dalam gedung sambil terus berlari mencari jalan keluar. Di saat agak lengah, Zack mencoba mengatasi keadaan. Dia sikat Danny. Di tengah pergulatan, Will tidak sengaja menembak Zack. Will yang notabene-nya adalah seorang marinir yang sangat baik pun merasa sangat bersalah. Danny memaksa Will meninggalkan Zack. Mereka berlari menuju jalan keluar lain, tetapi polisi pun sudah banyak di tempat itu. Terpaksa mereka berdua masuk gedung lagi. Lanjut, si polisi yang bernama Zack berteriak minta tolong. Rekannya yang mendengar teriakan Zack mendekatinya. Rekannya lalu menghubungi ambulan. Ambulan segera masuk dan langsung memberikan pertolongan kepada Zack. Call Memorial, told them we have an ETA of 7 minutes, okay? Danny yang melihat ada ambulans yang mau keluar langsung menyetop ambulan tersebut. Supir ambulan dia lumpuhkan. Will disuruh Danny membawa ambulan dan Danny menyandera seorang perawat yang bernama Cam yang sedang merawat Zack di dalam ambulan tersebut.
Dengan menyamar sebagai supir ambulan, Will dapat melewati pemeriksaan polisi dengan mudah. Tapi ternyata rekannya Zack menemukan si supir ambulans yang asli dalam keadaan terkapar. Dia melaporkan ke markas kalau para perampok membajak ambulan. Pengejaran polisi pun beralih ke ambulans. Will melihat helikopter mengikuti mereka. Will lalu berhenti di sebuah gang. Di saat berhenti itu, Cam memanfaatkan momentum untuk kabur, tapi apes, dia ditodong Danny, dan di saat itu, Zack pun bertambah kritis. Mau tidak mau Cam kembali ke ambulans. Lanjut, Will yang kembali keluar dari gang pun dapat terlihat dari satelit. Tim darat dan udara dikerahkan oleh polisi untuk mengikuti ambulan tersebut. Kapten Monroe menginstruksikan anak buahnya untuk tidak menabrak ambulan itu karena ada rekan mereka yang sedang dirawat di dalam ambulan. Ambulan terus dikejar tetapi tidak ada yang menghentikan ambulan itu. Setiap mau terjadi tabrakan, polisi pun menghindar. Will yang ngebut sambil ngepot-ngepot ternyata membawa pengaruh buruk buat Zack. Zack tidak bernafas. Cam meminta pertolongan Danny untuk membantunya. Guncangan demi guncangan membuat Cam sulit untuk bekerja. Dengan susah payah, Cam pun dapat membuat Zack bernafas kembali. Will bercerita kepada Danny pengalamannya menjadi tentara Amerika saat dia ditugaskan ke Afghanistan. Dari cerita Will, Danny jadi terinspirasi sebuah ide. Danny segera menghubungi temannya yang bernama Papi. Danny ceritakan rencananya kepada Papi dengan imbalan setengah dari hasil rampokan. Papi pun setuju dan memerintahkan anak buahnya untuk segera bergerak. Danny juga memerintahkan anak buahnya untuk turut dalam rencana tersebut. Kejar-kejaran dan pengepungan oleh polisi terus terjadi. Tetapi Will adalah pengemudi yang hebat. Dia bisa terus menghindar dari polisi. Danny yang kesal dengan keadaan tersebut menakuti polisi dengan berpura-pura mau menjatuhkan Cam. Hal itu membuat polisi mundur 3 langkah dan mengambil kartu dana umum. Lanjut lagi, seorang FBI bergabung dengan para polisi. FBI itu bilang kalau Danny sangat berbahaya. Dia mengetahui itu karena dulu dia berteman dengan Danny. Danny telah merampok dari umur 17 tahun dan dalam 10 tahun terakhir Danny sudah merampok 37 bank. Di dalam ambulan keadaan Zack makin parah. Danny menyuruh Cam untuk meminta pertolongan dari teman dokternya. Terjadilah pembedahan perut Zack yang dibantu 3 dokter bedah melalui video call dan dieksekusi oleh Cam dan Will yang turun dari kemudi. Operasi dilakukan dalam keadaan ambulans yang dikejar-kejar polisi. Saat operasi belum selesai, HP Cam kehabisan baterai dan video terputus. Dengan ketenangan yang luar biasa, akhirnya Cam dan Will berhasil mengoperasi Zack. Sehabis operasi, Will berjanji akan mengeluarkan Cam dari situasi ini. Dari pembicaraan itu, Cam menjadi tahu sebenarnya perampok itu adalah Danny, bukannya Will. Dokter memberitahu Kapten Monroe keadaan terakhir dari proses operasi tersebut. Dokter bilang operasi yang dilakukan Cam dan Will itu adalah operasi yang sangat sulit, bahkan oleh dokter terbaik sekalipun. Dari informasi tersebut, Kapten Monroe menarik kesimpulan bahwa Zack telah mati. Karena merasa sudah tidak ada sandera polisi lagi, mereka pun bergerak dengan tanpa rasa ragu lagi. Sniper disiapkan di jalan yang akan dilalui ambulans. Will kembali memegang kemudi. Dalam pengejaran, FBI terpikir untuk menelpon HP-nya Zack. Dan benar saja, HP Zack bergetar yang langsung diketahui oleh Cam. FBI memberitahu Cam agar berlindung karena sniper sudah siap menembak Danny dan Will. Tetapi Cam bilang bagaimana caranya dia bisa melindungi Zack.
Mengetahui Zack masih hidup, si FBI memberitahu Kapten Monroe, tapi sudah telat. Para sniper sudah menembaki Danny dan Will. Untung saja meleset, karena Cam langsung memperingatkan Danny kalau ada sniper. Kapten Monroe pun meminta semua anak buahnya untuk mundur lagi 3 kotak dan mengambil kartu kesempatan. Kembali ke dalam ambulans, Zack kehabisan darah. Will yang golongan darahnya sama dengan Zack pun mendonorkan darahnya sambil menyetir. Dalam waktu bersamaan istrinya Will video call. Will bilang kalau dia sudah dapat pekerjaan. Istri Will bilang kalau dia sangat bangga kepada Will yang selalu berusaha memberikan yang terbaik buat anak dan istrinya. Tapi pada saat telepon ditutup, Will hanya bisa terdiam karena dia berbohong. Danny menelpon anak buahnya untuk bersiap-siap karena sudah dekat. Ambulan kembali diikuti oleh polisi melalui udara dan melalui darat. Diuntungkan sekali Danny mempunyai supir yang hebat sehingga dapat lolos dan bisa sampai ke tempat yang sudah dijanjikan dengan anak buahnya dan anak buah Papi. Ambulan lalu dicat warna hijau. Anak buah Papi menyiapkan 2 ambulan yang sama persis dengan yang dipakai Danny sebagai penyamaran, dan 1 buah mobil berisi boneka dengan persenjataan lengkap. Ambulan jalan ke berbagai arah yang membuat polisi pusing, sedangkan ambulan Danny yang sudah dicat hijau dengan santai melenggang. Ambulan berisi anak buah Danny tertangkap, sedangkan ambulan yang dibawa oleh anak buah Papi yang berisi bahan peledak berhasil diledakkan di tengah kerumunan mobil polisi. Ditambah lagi mobil boneka yang turut menyerang polisi. Polisi porak-poranda. Kapten Monroe pun tertembak. Danny sampai di markas Papi. Danny diberitahu kalau anak kandungnya Papi mati tertembak dalam penyelamatan Danny tersebut. Danny pun merasa bersalah dengan kejadian tersebut. Danny lalu menyerahkan uang perjanjian mereka sebesar 8 juta dolar. Di dalam ambulans Zack tersadar. Cam lalu menceritakan semua kalau yang jahat sebenarnya adalah Danny, sedangkan Will adalah orang baik yang menyelamatkan Zack di dalam ambulan. Kabar adanya polisi dan perawat di dalam ambulans sampai ke telinga Papi. Papi mengizinkan Danny dan Will untuk pergi. Tetapi si polisi dan perawat harus ditinggal karena sangat berbahaya. Danny mengiyakan Papi, tetapi Will sangat tidak setuju. Terjadi ketegangan antara Danny dan Will. Danny yang sangat menyayangi saudaranya pun bersandiwara, yang akhirnya membuat Papi dan anak buahnya habis mereka tembaki. Go left. Tetapi pada saat Will mau masuk ke dalam ambulan, tanpa sengaja Cam menembaknya. Mereka berempat keluar dari markas Papi. Polisi yang sudah bersiap di luar pun mengejar ambulan hijau itu. Will yang dalam keadaan sekarat pun menyempatkan diri mengambil segepok uang yang dititipkan kepada Cam untuk keperluan pengobatan istrinya. Danny yang mengetahui saudaranya sekarat, dengan ngebut dia membawa ambulan itu ke rumah sakit. Polisi yang mengejar pun turut masuk ke rumah sakit. Ambulan terkepung, Danny terpojok. Walau begitu Danny tidak mau menyerah. Danny menyandera Cam untuk keluar ambulan. Will melihat Danny menodongkan pistol kepada Cam. Will yang sudah berjanji untuk menyelamatkan Cam pun menembak Danny dari belakang. Danny mati dengan diiringi kenangan waktu dia masih kecil bersama saudaranya Will. Film pun berakhir dengan kisah indah. Istrinya Will mendapatkan segepok uang dari Cam, dan Will dianggap tidak bersalah karena menyelamatkan Zack dan Cam. Dari film ini kita belajar satu hal. Ternyata keren juga kalau ambulan berwarna hijau stabilo. Wadaw 21 pamit.